Perlu strategi baru pangan. Perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Harian Kompas Senin kemarin mewartakan kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022 hingga 8 September 2023 lebih tinggi di pasar tradisional dibandingkan dengan harga di pasar retail modern. Menurut Institute for Development of Economic and Finance, selain itu, terjadi anomali harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10%. Menurutnya, pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Walakin, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi menghadapi tantangan memenuhi pangan masyarakat. Kita telah memasuki perubahan iklim yang mengubah cara bertahan hidup. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan, kelangkaan hujan bisa terjadi berbarengan dengan curah hujan tinggi di suatu kawasan bersebelahan. Perubahan iklim telah mempengaruhi produksi pangan negara-negara pengekspor sehingga mereka menahan stok. Peristiwa yang sebelumnya tidak diperkirakan adalah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ketahanan sosial ekonomi, keluarga, dan produksi pangan. Kita belum pulih dari dampak pandemi. Terjadi perang Ukraina, perang mengganggu ekspor gandum, pupuk, dan energi dari dua negara itu dengan akibat naiknya harga pangan dunia. Pengalaman dinas menuntut strategi dan kebijakan baru pangan, serta pengelolaan penyeluruh dari hulu ke hilir. Kita perlu menemukan sosialisasi segera untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penanganan segera adalah pemerintah menyediakan beras murah untuk masyarakat prasejahtera dan berpenghasilan tetap dan rendah, serta pekerja yang tinggi konsumsi karbohidratnya. Harus dipisahkan tegas peruntukan beras untuk kelompok itu dari masyarakat mampu dan dipastikan tidak ada konsumsi dari penyedia bahan murah, termasuk pengoplosan dari rantai ekonomi. Stok karbohidrat lokal non-beras perlu dipersiapkan dari berbagai tempat untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak menjangkau beras. Kita perlu strategi jangka menengah panjang dalam produksi pangan. Hal terpenting adalah pengelolaan air, terutama karena padi membutuhkan banyak air. Di hulu, pancausaha tani ditingkatkan dengan pengembangan benih padi tahan kekeringan, air payau, dan asin, cara irigasi baru, dan pupuk modern. Di hilir, diversifikasi pangan, terutama sumber karbohidrat, harus juga dilakukan dengan hilirisasi dan agroindustri, berbasis karbohidrat lokal, serta membangun wira tani sebagai pengusaha lokal. Pemerintah hendaknya bijaksana menyikapi kenaikan harga beras, dengan belajar dari pengalaman. Kenaikan harga beras memperbaiki pendapatan petani meski belum signifikan. Juga kenaikan harga beras juga untuk mendorong diversifikasi karbohidrat dan merangsang produksi secara alamiah.